Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugidi Channel. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel. Oke, di siang ini tak coba meluruskan karena kemarin saya sudah posting berkaitan SOP program rehiring. Nah, di situ banyak teman-teman kita yang minta dijelaskan lagi secara terperinci, dan kita juga bisa memaklumi karena untuk surat edaran sedemikian itu bukan setiap orang bisa memahami apa yang dimaksud. Nah, seperti di bagian yang saya sudah stabilo ini. Nah, di situ sebetulnya sudah ditulis bahwasannya program rehiring yang masih berada dalam negara secara sah diserah masuk ke program RTQ 2.0. Itu poin A. Kemudian poin B, peserta program perlu melalui sektor, subsektor, dan majikan yang sama. Kemudian poin C, tempo pengajian keseluruhan adalah tidak melebihi 10 tahun. Oke, untuk yang pertama, peserta program rehiring yang masih berada dalam negara secara sah, dalam artian sebelumnya majikannya itu masih aktif memperpanjang spesial pas tiap bulan diperpanjang, dan bahkan ada yang sudah sampai 13 spesial pas. Jadi pihak majikan itu setiap bulan bayar 100 kali 13 yaitu 1.300. Kalau dihitung-hitung dari segi kos majikan yang keluarkan untung. Karena apa? Selalunya kalau memperpanjang permit itu levinya untuk sektor konstruksi, perkhidmatan, kilang, dan sebagainya itu 1850. Tapi itu kita ketepikan karena memang sampai hari ini baru ada keputusan untuk program rehiring. Kemudian di poin B, peserta program perlu melalui sektor, subsektor, dan majikan yang sama. Dalam artian ya pekerja itu masih di majikan yang sama apabila nanti diperpanjang permit rehiring yang sebelumnya. Contoh, pekerja tersebut bekerja di company es cendol sendirian berhak di kedai contoh. Nah, untuk next ketika perpanjangan ya harus bekerja di sektor yang sama, majikan yang sama, nggak bisa pindah sektor. Oke, itu poin B. Kemudian di poin C, tempo pengajian keseluruhan adalah tidak lebih 10 tahun. Karena di saat ini untuk permit rehiring itu ada yang masuk ke 6, ada yang masuk ke 7. Nah, kalau kita lihat di tulisan ini tidak melebihi 10 tahun, kedepannya harapan permit rehiring secara jelas bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Itu untuk di poin 2 yang kemarin saya posting. Pastinya ya sahabat sudah paham lah seperti yang saya jelaskan. Kemudian untuk garis panduan bagi lanjutan PLKS peserta program rehiring. Nah, ini saya belum print lagi, jadi nggak apa-apa, saya coba bacakan. Garis panduannya adalah bagi teman-teman yang mempunyai spesial pas dan masih berlaku, masih aktif, majikan bisa membuat permohonan lanjutan PLKS. Kemudian nanti akan dipertimbangkan oleh JIM dan pastinya untuk tempo keseluruhan, dalam artian sambungnya itu nanti hanya diperbolehkan sampai 10 tahun. Itu untuk yang masih ada spesial pas yang masih berlaku. Kemudian tempatnya di mana majikan ini bisa berurusan untuk yang masih mempunyai spesial pas ini dan di saat ini akan perpanjangan permit, yaitu bisa dibuat bagian pekerja asing, ibu pejabat, dan JIM negeri. Contoh, sahabat majikannya selalu berurusan di Putrajaya juga bisa, ataupun yang di PKNS juga bisa, ataupun yang di Seremban juga bisa. Yang penting JIM negeri, bukan UTC ataupun bukan yang kecil-kecil. Oke, dan untuk di bagian kedua, PLKS ataupun PAS di bawah program rehiring, kemudian tanpa tempo mati. Nah, di situ ada dua bagian. Bagian yang pertama, permit ataupun spesial pas itu yang matinya kurang dari 30 hari, itu majikan masih bisa mengurus SP. Cara gampangnya yang menghidupkan SP yang sebelumnya. Nah, itu masih bisa diurus. Nah, untuk urusan di mana permohonannya sama persis, yaitu di Ibu Pejabat JIM ataupun di JIM negeri bagian pekerja asing. Sama seperti di poin yang satu tadi. Nah, untuk yang tamat tempo, kemudian di bagian 2, yaitu untuk masa berlakunya mati lebih dari 30 hari. Nah, ini nanti akan dirujuk ke bagian penguat kuasaan. Mau tidak mau ya bayar kompon
terus dipulangkan. Karena ini banyak teman-teman kita yang, Mas, aku sudah mati 6 bulan. Mas, aku sudah mati 5 bulan. Nah, kalau kamu mati di 2022, langsung bisa dikejar ikut ke program RTK. Seperti itu. Nah, untuk yang matinya di tahun 2023, kalau sahabat-sahabat berurusan dengan majikan dan paspor itu masih valid lebih dari 18 bulan, sebaiknya dicoba untuk mengikuti program RTK. Ya, barangkali nanti lolos. Kalau nggak lolos ya mau nggak mau harus balik kampung, karena memang ketika diproses tapisan di awal ditamperin dinyatakan gagal karena permit ataupun visa mati di tahun 2023. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nggak paham. Diulang lagi dari awal, jangan di skip agar nanti sahabat tidak gagal paham dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam TKI sukses, bye.